Assalamualaikum, halo semuanya. Hari ini kelompok 4 akan mengajak kalian jalan-jalan virtual ke Kanada. Oh iya, bahasan kali ini mengenai pekerjaan di Kanada. Pekerjaan bagi kebanyakan masyarakat Kanada. Kanada merupakan negara agraris, oleh karena itu bidang pertanian menjadi mata pencaharian penting penduduknya. Tanah pertanian Kanada diolah menggunakan mesin-mesin. Tanaman yang dibudidayakan yaitu gandum dan haver. Kanada merupakan lumbung gandum bagi negara-negara Eropa. Pasar penjualan gandum terdapat di Winnipeg. Di negara bagian Ontario, terdapat perkebunan liane bakau, yaitu jenis tembakau Delhi. Di Provinsi Scotia Annales Valley terdapat banyak buah apel dan sayur-sayuran. Selain itu, peternakan di Kanada dilakukan secara intensif. Peternakan kuda terdapat di luar kandang, yaitu di daerah prairie. Usaha ternak lainnya adalah pemeliharaan pelsa. Hewan pelsa menghasilkan kulit yang tebal dan berharga. Pada bidang perikanan, Kanada menggunakan teknologi tinggi. Daerah ikan terletak di sebelah timur Newfoundland. Di daerah tersebut terdapat banyak ikan karena daerah itu merupakan tempat pertemuan dingin Labrador dan arus panas Gulf Stream. Untuk pekerjaan yang dibutuhkan di Kanada, menurut Canadian Occupational Projection System atau COPS, ada 10 profesi yang sedang dibutuhkan pada periode 2019 sampai 2024, yaitu apoteker, insinyur dan desainer perangkat lunak, insinyur penerbangan, psikolog, perawat, tenaga pengajar universitas dan sekolah kejuruan, konsultan manajemen bisnis, ahli optik, ahli terapi okupasi dan fisioterapi, asisten dokter hewan. Kanada mengikuti jejak Amerika Serikat dalam mencatatkan data tenaga kerja yang kurang memuaskan pada bulan Desember. Berdasarkan data Bloomberg, Badan Statistik Kanada mengatakan pada Jumat 8 Januari 2021, tingkat tenaga kerja berkurang 62.600 pada bulan Desember, mengakhiri pemulihan 7 bulan di pasar tenaga kerja. Angka ini di bawah proyeksi ekonom dalam survei Bloomberg yang memperkirakan penurunan 37.500 pekerjaan. Sementara itu, tingkat pengangguran naik tipis menjadi 8,6% dari 8,5% pada bulan November. Namun, ada optimisme ekonomi akan cepat meningkat begitu kecepatan program vaksinasi meningkat. Meskipun pasar tenaga kerja telah pulih 79% dari 3 juta posisi yang hilang selama bulan Maret dan April. Kanada masih turun 636.000 pekerjaan dibandingkan dengan bulan Februari. Angka tersebut melampaui sekitar 430.000 pekerjaan yang hilang pada puncak resesi tahun 2008 hingga 2009 silam. Sementara itu, jam kerja juga turun 0,3% pada bulan Desember. Penurunan tenaga kerja dipimpin oleh pekerjaan paruh waktu di antara pemuda dan senior. Di sisi lain, posisi pekerja purna waktu meningkat. Negara tetangga Kanada, yaitu Amerika Serikat, juga mencatatkan penurunan tenaga kerja. Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat mencatat non-farm payroll turun 140.000 dari bulan sebelumnya, dan tingkat pengangguran tidak berubah di 6,7%. Angka ini berbanding terbalik dengan estimasi median dalam survei Bloomberg yang memperkirakan kenaikan non-farm payroll sebesar 50.000 dan tingkat pengangguran 6,8%. Penurunan pada bulan Desember 2021 sekaligus menandakan penurunan pertama sejak April 2020. Dari sektor kehutanan. Secara geografis, negara Kanada terdiri dari 30% hutan berdaun jarum. Lalu hasil dari hutan daun jarum tersebut dapat diolah menjadi kertas, sutra, dan triplek. Hutan di wilayah Kanada digarap menggunakan peralatan yang serba canggih dan mekanis. Hasil produksi biasanya diekspor ke negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Lalu dari sektor pertambangan dan perindustrian. Hasil tambang di Kanada bisa dikatakan sangat banyak. Misalnya seperti emas, tembaga, platina,
nikel, biji besi, dan timah. Misalnya dalam kawasan Montreal, itu sebagai pusat industri mobil dan karet sintetis. Lalu di daerah Toronto, itu sebagai pabrik pesawat helikopter. Di Ontario, itu sebagai pabrik karet sintetis dan kerajinan tangan. Lalu di wilayah Alberta, itu sebagai pabrik penggilingan minyak. Dan di Winnipeg, itu sebagai pabrik tepung, pengalengan daging, dan sebagai bengkel kereta api.